Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahid. NIM saya 04887871. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tugas 2 dari matkul pemrograman berbasis web, yaitu menerapkan pembuatan web dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Penjelasan akan berfokus pada struktur HTML, desain CSS, interaksi JavaScript, dan alur berpikir saya. Oke, langsung saja kita. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka ke soalnya dulu. Di sini soal tugas praktek 1, struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Yang kedua, desain CSS. Yang ketiga, JavaScript DOM. Validasi form, modularitas file, dan struktur serta kreativitas tambahan. Oke, untuk durasi di sini maksimalnya 15 menit ya. Ini dari matkul pemrograman berbasis web, yaitu untuk mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Oke, untuk pengerjaannya di sini menggunakan aplikasi yang namanya VS Code. Kita langsung buka ke aplikasinya. Nah, sebelum jadi kita itu harus membuat kerangkanya dulu seperti ini. File kalau belum ada, bikin dulu. Sini terdapat banyak ya, ada bahan ajar, data, login JS. Di sini juga ada daftar HTML, dashboard HTML, index, dan login. Oke, ini codingannya ya teman-teman. Nah, ini untuk data JS nya seperti yang pada soal sudah saya pindahkan. Oke, seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama, struktur HTML semantik, valid, dan lengkap. Saya menggunakan struktur HTML menggunakan elemen semantik supaya website mudah dipahami dan oleh browser dan juga manusia. Nah, yang pertama ada header. Header itu untuk bagian judul dan navigasi. Yang kedua, main untuk konten utama. Section untuk memisahkan setiap bagian, artikel untuk konten spesifik, dan footer untuk informasi tambahan atau copyright. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai desain CSS. Untuk tampilan, saya membuat CSS ini agar lebih rapi. Saya menggunakan beberapa teknik styling seperti layout menggunakan flat book, pemilihan warna yang konsisten, spacing yang cukup, pemakaian kelas yang jelas. Oke, selanjutnya JavaScript dan interaktivitas. Pada bagian JavaScript, saya memanfaatkan DOM untuk membuat website lebih interaktif. Contoh, mengambil elemen dengan dokumen, get elemen ID. Yang kedua, menambahkan event seperti klik, input, dan submit. Yang ketiga, menampilkan dan menyesuaikan elemen. Yang keempat, mengubah isi teks atau nilai input secara dinamis. Kemudian mengenai modularitas file dan struktur folder, saya menata file agar tidak tercampur, seperti folder CSS untuk file CSS, folder JS untuk JavaScript. Yang ketiga, folder IMG untuk gambar, dan folder HTML
Dalam pengerjaan tugas ini saya menggunakan alur berpikir selanjutnya. Saya mulai menentukan tujuan website dan fitur utama yang diperlukan. Lalu saya membuat sketsa sederhana. Yang kedua, membangun struktur HTML. Yang ketiga, styling dengan CSS. Yang keempat, menambahkan interaksi dengan JavaScript. Yang kelima, melakukan pengujian. Yang keenam, finalisasi. Setelah semuanya berjalan, saya merapikan folder agar terlihat lebih modular. Oke teman-teman, jadi ini saya udah buat semua filenya. Di akhir video nanti saya akan tampilkan hasil dari pembuatan website ini. Saya juga sudah buat file PDF-nya. Oke, kita langsung buka file PDF-nya. Tipe 1, pemrograman berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat. Oke, langkah-langkahnya untuk video tadinya saya mau menggunakan WordPress tapi tidak jadi. Terus yang kedua, ini saya menggunakan aplikasi VS Code ya sebagai aplikasi untuk pengerjaan dari soal ini. Terus selanjutnya kita buka VS Code. Kalau belum punya folder kita bikin dulu. Modelnya nanti seperti ini. Oke, ini soalnya. Nah, untuk yang login seperti ini. Ini yang nah, ini loginnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita masukkan proses jalan adanya seperti ini. Nah, ini kode HTML-nya. Nah, tampilan apanya seperti ini teman-teman. Selamat datang di dashboard Sutra. Saya percepat ya. Untuk dashboard menu ada input, nomor delivery order, ada tombol cari, nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket. Nah, tampilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke bawahnya ini codingan. Dan semuanya codingannya sampai bawah. Ini panjang banget. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Langsung ke penutup. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas pengerjaan HTML, CSS, dan JavaScript. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan alur serta proses yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum.